refresh your mind and soul. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali di dalam Refresh Your Mind and Soul. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kembali kami mau merenungkan firman Tuhan, tolong kami untuk mampu melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hari ini mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Karena dia menjadi salah satu tokoh di dalam Alkitab yang Tuhan nyatakan akan hal-hal terakhir yang akan terjadi di dalam dunia ini. Dan kita belajar banyak dari tokoh ini. Bagaimana kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Salah satunya apa yang dia perlihatkan pada kita hari ini lewat kebenaran firman yang baru saja kita renungkan. Bahwa siapa yang menjadi kebutuhan utama kita, siapa yang menjadi hasrat terbesar di dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan ini. Daniel menunjukkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang menjadi kebutuhan dan hasrat utama di dalam kehidupannya. Tuhanlah yang menjadi salah satu hal yang begitu dia rindukan, yang begitu dia inginkan ada di dalam kehidupannya. Dari mana itu bisa kita lihat? Dikatakan di dalam Alkitab bahwa Daniel seringkali dalam satu hari meluangkan waktu 3 kali untuk berdoa, berlutut dan menyembah Allahnya. Dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa jika seseorang bisa meluangkan waktu untuk berdoa kepada satu pribadi yang tidak terlihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa Tuhan menjadi kebutuhan utama Daniel. Dan itu dia tunjukkan lewat kesediaan untuk meluangkan waktu berdoa kepada Tuhan. Apalagi kalau kita melihat di dalam Alkitab ini, dia melakukan itu bukan karena dia mendengar kabar bahwa setiap orang yang tidak mau menyembah patung dari raja tersebut akan dihukum mati. Karena Alkitab mengatakan seperti yang biasa dilakukannya. Artinya Daniel sudah biasa melakukan hal ini. Meluangkan waktu untuk dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan utama kita? Siapa yang menjadi hasrat terbesar di dalam kehidupan kita? Hal itu hanya ditunjukkan lewat kesediaan kita, Bapak Ibu. Untuk kita memberikan waktu datang kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang menjadi hasrat terbesar kita, kalau Tuhan yang menjadi kebutuhan kita, maka kita tidak akan pernah lelah untuk menghampiri Tuhan. Kita tidak akan pernah berat hati untuk meluangkan waktu hanya sekian menit untuk kita berlutut memuji dan memuliakan Tuhan. Ingat dengan baik, kalau kita bisa menjalani hidup ini sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Dan bahkan di dalam kehidupan yang kita jalani, Bapak Ibu, Tuhan kerap kali izinkan ada pergumulan, ada permasalahan yang kita hadapi. Sama seperti Daniel dan bersama dengan sahabat-sahabatnya. Mengalami sebuah pergumulan yang sangat berat untuk menentukan siapa yang harus mereka sembah. Begitupun dengan kita. Pergumulan-pergumulan kita ini, Bapak Ibu, kerap kali membuat kita menjatuhkan sebuah pilihan. Apa yang paling kita butuhkan? Tuhan atau berbagai hal yang kita anggap sebagai solusi atau sebagai sesuatu yang bisa menolong kita keluar dari pergumulan dan masalah kita? Hanya ada satu jawaban untuk menolong kita bisa melewati hari-hari yang kita jalani lengkap dengan berbagai pergumulannya.
Jawabannya hanya Tuhan. Itu sebabnya, mari luangkan waktu untuk senantiasa datang menghampiri Tuhan terlebih dahulu sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita. Hal itu menunjukkan siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Apakah kita orang yang sungguh membutuhkan Tuhan, atau kita hanya orang-orang yang memanipulasi kuasa Tuhan? Pastikan Bapak, Ibu, dan saya, kita orang-orang yang memiliki kebutuhan yang besar akan Tuhan. Dan itu dinyatakan lewat kesediaan kita memberikan waktu untuk duduk diam berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk berkat firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat bersikap seperti Daniel, meluangkan waktu untuk kami dapat duduk diam berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.